Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada sejumlah aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang jelas ilegal dan bisa dibuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud MD juga menyebut ada sejumlah penggunaan dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan Lukas NMB yang bisa dikembangkan KPK. Salah satunya terkait Pesta Olahraga Nasional ke-20 yang hingga kini belum jelas laporan pertanggungjawabannya. Meski demikian, Mahfud meminta publik membiarkan proses hukum ditangani KPK hingga tuntas. Pengalaman saya itu Papua itu kalau minta dana yang sebelumnya belum beres sudah minta lagi. Misalnya kemarin dana PON itu yang sangat besar sampai beberapa hari sebelumnya itu kita masih minta laporan sebelumnya tidak ada, sehingga Menteri Menpora pada waktu itu tidak mau bertanggung jawab gitu kalau saya suruh mendatangani uang padahal ini sudah yang dulu dikorupsi itu belum jelas. Nah kita keluarkan lagi dengan prosedur-prosedur perjanjian tertentu. Nah sekarang juga belum dipertanggungjawabkan. Ada artis yang nyanyi di situ nagihnya ke saya, misalnya ya. Kontraknya dengan daerah nagihnya ke Menko Polhukam misalnya. Pasca penetapan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah, Gubernur Papua Lukas NMB kembali menjadi sorotan atas aliran dana 560 miliar rupiah ke meja judi. Tak hanya itu, foto dan dokumentasi Lukas NMB yang sedang berada di lokasi kasino yang berada di sejumlah negara juga tersebar ke publik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mengaku punya catatan perjalanan Lukas NMB ke kasino di Singapura, Malaysia, dan Filipina. MAKI pun yakin dengan temuan PPATK soal uang 560 miliar rupiah milik Lukas NMB ke kasino judi. Telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia. Desember 2021 hingga Agustus 2022 ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Dan juga permainan judi tadi itu diduga malah di ruang-ruang VIP. Di Genting Highland itu kami punya fotonya itu di ruang VIP yang khusus itu. Saat diklarifikasi, kuasa hukum Lukas NMB tak membantah jika kliennya gemar pergi ke kasino. Namun, ia menegaskan uang yang digunakan NMB untuk berjudi bukan berasal dari APBD. Ini klien Anda, betul ya? Oke, setuju. Sebagai kuasa hukum Anda tahu klien Anda gemar ke kasino? Ya, refreshing. 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 Ini hal yang wajar menurut Anda ya? Refreshing. Ini di Singapura atau di mana ini, Pak Roy? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau ini dikorelasikan dengan dana 560 miliar yang mengalir ke meja judi, apa tanggapan Anda? Tidak realistis. Hoax. Beliau langsung telepon saya. Roy, hoax. Kau tolong sampaikan, itu tidak benar. Dari mana uang daerah keluar 550 miliar? Tolong Mahfud buktikan, PPATK buktikan bahwa ada uang yang keluar 550 miliar dari kas daerah. Itu baru connect bahwa ada transaksi di sana. Temuan setoran 560 miliar rupiah ke kasino pertama kali disebut PPATK saat mengungkap dugaan gratifikasi. Kini Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah oleh KPK. Lukas juga telah diminta KPK untuk datang menghadiri pemeriksaan pada Senin 26 September 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, perkembangan terkini upaya pemanggilan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Elgin Fridianto yang siang hari ini berada di gedung KPK Jakarta. Elgin, selamat siang. Apakah ada perwakilan dari Gubernur Papua yang berkomunikasi dengan KPK? Ya, tentu saja ada, Niluh dan juga saudara, terkait dengan perwakilan dari Gubernur Papua Lukas NMB yang melakukan komunikasi dengan pihak dari KPK. Dikatakan memang hingga saat ini pengacara dari Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy, itu juga sedang melakukan komunikasi terkait dengan apakah rencananya akan datang saat pemeriksaan besok yang sudah dijadwalkan oleh KPK, dan juga tentunya update
terkait dengan kondisi kesehatan dari Lukas NMB itu sendiri. Selain pengacara, tentunya juga melibatkan dokter pribadi dari Lukas NMB terkait kondisi dari Lukas NMB itu sendiri. Apakah memungkinkan untuk bisa datang saat dijadwalkan pemeriksaan oleh KPK esok hari? Nilo. Ya, Elgin, sejauh ini informasinya kan bahwa Gubernur Papua ini masih menolak untuk diperiksa soal dugaan gratifikasi ini dengan alasan sakit. Apa kemudian langkah KPK selanjutnya? Ya, langkah KPK selanjutnya ialah dikatakan kemarin tepatnya pada hari Jumat oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri bahwa menegaskan tentunya Lukas NMB diminta untuk kooperatif agar bisa hadir melakukan pemeriksaan yang sudah dijadwalkan besok 26 September 2022. Tentunya jika saja beliau tidak dapat hadir harus disertakan dengan dokumen yang resmi, baik itu dari instansi kesehatan Niluh, tentunya agar dari pihak KPK itu sendiri dapat melakukan analisis lebih lanjut. Dikatakan juga oleh Ali Fikri, disebutkan bahwa KPK sendiri sudah memiliki tim medis khusus yang sudah siap menyambut Lukas NMB di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan tentunya. Niluh dan juga saudara, bahwa sebelumnya dikatakan oleh pengacara Stefanus Roy bahwa kliennya meminta untuk dapat melakukan pengobatan di Singapura. Dan hal ini tentunya dikatakan oleh Ali Fikri, hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh KPK jika saja dengan catatan Gubernur Papua Lukas NMB dapat hadir terlebih dahulu di Jakarta, dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, melakukan pemeriksaan yang sudah dijadwalkan oleh KPK 26 September besok, barulah pihak dari KPK dapat mempertimbangkan apakah Lukas NMB ini dapat melakukan pengobatan di Singapura. Nilo. Elgin, apakah mungkin akan ada opsi untuk penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas NMB ini? Terkait dengan opsi penjemputan paksa yang direncanakan oleh KPK, tentunya informasi ini masih belum bisa kami berikan, Nilo dan juga saudara, karena dari pihak KPK sendiri masih tetap menunggu apakah esok hari Gubernur Papua bersama dengan pengacara tentunya dapat hadir terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan, Nilo dan juga saudara. Namun yang dapat menjadi informasi bahwa dari berbagai pihak sudah mendesak KPK untuk bisa bekerja sama dengan pihak-pihak keamanan terkait agar dapat melakukan penjemputan paksa dan tentunya juga melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses penyidikan kasus ini, Nilo dan juga saudara. Tentunya kami masih menunggu, tim media yang ada di KPK juga masih menunggu apakah rencana terakhir yaitu penjemputan paksa yang akan dilakukan oleh KPK ini akan terjadi jika saja besok Lukas NMB tidak dapat hadir di jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPK untuk melakukan pemeriksaan. Nilo. Baik. Opsi penjemputan paksa masih dipertimbangkan, tentu masih menunggu juga untuk pemanggilan akan dilakukan esok. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.